Muncul petunjuk baru soal kematian ibu dua anak yang ditemukan di freezer toko diskon Florida. Hasil autopsi Helen Garay Sanchez telah keluar. Kami akan membahas maknanya dan perkembangan penyelidikan kematiannya. Dan kami juga melihat klaim baru dari gugatan yang diajukan oleh keluarga Helen terhadap Dollar Tree. Selamat datang di Crime Fix. Saya Angelette Levy. 2 bulan lalu, manajer toko Dollar Tree menemukan wanita telanjang di freezer walk-in di Miami. Itu adalah pagi hari Minggu, tanggal 14 Desember. Itu sangat mengejutkan. Penemuan itu benar-benar mengagetkan. Wanita itu adalah Dr. Helen Garay Sanchez. Kejadian ini terjadi di Little Havana, Miami, di toko di Southwest 8 Street. CBS News melaporkan petugas operator lewat pemindai polisi mengatakan pelapor menemukan wanita telanjang di pendingin toko. Panggilan di pemindai polisi langsung menarik perhatian redaksi di Miami. Polisi dan petugas medis lalu menemukan Helen Garay Sanchez di toko. Dia adalah seorang dokter dan sedang berkunjung ke Miami dari negara asalnya, Nicaragua. Usianya baru 32 tahun, seorang ibu dari 2 anak. Dia masuk ke toko itu tepat sebelum waktu tutup. Malam Sabtu sebelumnya, dia ternyata masuk ke area khusus karyawan. Dan begitulah akhirnya dia berada di dalam freezer itu. Besok paginya, tubuhnya ditemukan karyawan di dalam freezer. Keluarga dan kerabat Garay berkumpul di luar toko saat polisi menyelidiki. Juru bicara Dollar Tree mengeluarkan pernyataan. Kami mengetahui insiden tragis ini dan pikiran kami bersama keluarga serta orang-orang terdekat korban. Saat ini kami bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang. Aku suka truthfinder.com dan sering memakainya di Crime Fix untuk mencari catatan publik. Truthfinder menghemat waktuku saat riset, jadi kami bisa mendapat info tambahan saat melaporkan kasus. Kamu juga bisa memakainya, sangat bagus. Ketik nama untuk menemukan alamat, riwayat kriminal, dan info lain tentang orang yang dicari. Ini alat utama kami untuk pemeriksaan dan salah satu layanan pencarian terbesar di Amerika Serikat. Berlangganan memberi kamu pencarian tanpa batas secara rahasia untuk memeriksa tetangga baru, mengecek kenalan online, atau menemukan kembali seseorang. Kamu bisa mencari pelaku kejahatan seksual terdaftar di sekitar atau memeriksa latar belakang dirimu. Tetap terinformasi dan aman. Info catatan publik dengan Truthfinder Now di truthfinder.com/LC Crime Fix. Setelah terakhir aku memberitahu soal kasus ini, keluarga Gray menuntut Dollar Tree $50 juta. Gugatan tersebut mengungkap klaim mengejutkan terkait tindakan atau kelalaian karyawan Dollar Tree saat Helen Garay datang ke toko itu. Nanti akan kubahas, tapi sebelumnya aku ingin memberitahu hasil autopsi Helen Garay Sanchez. Polisi Miami mengatakan kepada media lokal dan Law and Crime bahwa mereka tidak menduga kejahatan dalam kematian Garay, namun penyelidikan masih berlangsung. Laporan autopsi menyebut penyebab kematian Helen Garay adalah hipotermia lingkungan dengan kontribusi penggunaan etanol atau alkohol. Laporan ini menyatakan Helen Garay meninggal akibat kedinginan dengan alkohol sebagai faktor penyumbang. Namun, cara kematian Helen Garay masih diselidiki oleh pemeriksa medis dan belum tercantum dalam laporan. Untuk membahas laporan autopsi dan hal lainnya, saya mengundang Dr. Priya Banerjee, ahli patologi forensik bersertifikat. Terima kasih sudah bergabung Dr. Banerjee. Saya antusias membahas ini dengan Anda, meski kasusnya sangat mengerikan. Saya ingin mulai dengan fakta bahwa kita memiliki penyebab kematian yang tercantum dalam laporan autopsi untuk Helen Garay, tetapi tidak ada cara kematian. Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang hal itu? Ya, itu menarik karena biasanya semua fakta sejauh yang saya tahu di Florida bersifat publik. Setiap negara bagian punya bagian berbeda terkait autopsi atau penyebab kematian, kadang hanya mencantumkan penyebab kematian, bukan laporan lengkap. Penyebab dan cara kematian dapat diketahui publik. Tapi menariknya, sejauh yang saya lihat mereka belum mengesahkannya dan saya tidak tahu apakah bagian itu masih dalam penyelidikan atau tidak. Mungkin memang kebijakan mereka untuk tidak meninjau atau merilisnya, maaf. Namun keadaannya cukup aneh dan jadi dasar penentuan cara kematiannya. Ini memang tidak biasa. Kami punya dokter. Dia berkunjung ke Miami dari Nicaragua untuk menemui keluarganya.
Sabtu malam saya masuk ke Dollar Tree dan entah bagaimana terjebak di dalam. Pasti ada rekaman closed circuit television tentang ini. Aku bilang sekarang, tapi entah bagaimana dia terjebak di freezer besar lalu meninggal. Dan kita punya dia, kau tahu? Penyebab kematian tercatat sebagai hipotermia lingkungan dengan penyebab tambahan yaitu penggunaan etanol. Intinya dia sedang minum begitu saja. Ini sangat aneh ya. Jadi jika mau ceritakan tentang hipotermia lingkungan, menurutku itu berarti dia mati kedinginan. Benar, ini rumit. Dia tidak seperti itu. Dia bukan orang bodoh, justru sangat fungsional kan. Seorang dokter telah datang dari luar negeri kan. Jadi kamu tahu dia di sini sedang berlibur. Dari yang saya tahu, dia sudah keluar dengan keluarganya, makan malam dan minum-minum. Itu memang melebihi batas legal untuk mengemudi, tapi saya rasa dia tidak sedang mengemudi. Kamu tahu, itu tidak terlalu tinggi, jadi alkohol itu sendiri tidak akan menyebabkan dia meninggal. Ya, itu 0,112 memang 0,112. Jadi itu baik, kamu tahu, lebih dari beberapa minuman, 0,08 adalah batasnya kan untuk mengemudi, tapi itu tidak jauh lebih tinggi. Kalau dipikir-pikir, mungkin hanya 1 atau 2 minuman tambahan dalam rentang waktu itu. Masalahnya, aku tidak tahu kenapa dia ke freezer. Ini murni spekulasi. Kamu tahu, dia masuk toko bersama adiknya. Adiknya sudah bilang dia tidak bisa ditemukan, tapi dia tetap masuk ke freezer. Dan jelas itu bukan area umum yang kamu pikir seseorang akan masuk kan, seperti di belakang toko, di dalam freezer. Jadi aku kira terjebak di sana dan mengalami hipotermia karena lingkungan yang dingin itu. Ini adalah freezer, kalau aku tidak salah jadi sangat dingin. Kamu tahu itu akan mulai memengaruhinya, tapi tidak langsung. Bukan berarti dia langsung membeku saat masuk, hanya saja dia tidak memakai jaket musim dingin yang sesuai untuk melindunginya kan, kalau kamu pikirkan soal itu. Tapi seiring waktu, dia akan menjadi lebih rentan terhadap dingin dan kehilangan panas tubuh, serta tidak bisa mengimbanginya. Jadi mereka membicarakan bahwa tubuhnya berhenti berfungsi akibat paparan dingin kan? Kamu hanya bisa melakukan termoregulasi, yaitu menjaga suhu tubuh. Dan bahkan ketika kita keluar ke lingkungan luar seperti aku di New England, di luar sangat dingin. Kita punya kemampuan untuk berpakaian hangat dan tubuh kita berfungsi untuk menjaga diri kita tetap hangat kan? Itulah mengapa kita menggigil agar kulit dan aliran darah bisa mengatur diri. Tapi itu, kamu tahu, kita mengurangi paparan dengan memakai pakaian hangat atau masuk ke dalam ruangan kan? Kita bisa keluar dari lingkungan itu. Aku tidak tahu kenapa dia tidak bisa keluar. Aku juga tidak tahu apakah ada mekanisme pelepas darurat. Aku tak tahu seberapa bingung dia mencarinya. Jadi kamu tahu biasanya yang terjadi saat seseorang mengalami hipotermia, yaitu suhu tubuh yang sangat rendah karena paparan dingin, adalah seperti ini. Kita melihat banyak hal terjadi, tapi yang pertama secara fisik adalah setelah kamu menggigil sampai tidak bisa mengatur tubuhmu sendiri, kamu mulai sangat bingung dan kehilangan orientasi. Saya tahu ada memar di lengannya, tapi saya tidak tahu itu karena dia membenturkan diri atau mencoba keluar. Saya ingin membicarakannya denganmu. Maaf mengganggu, tapi mereka membahasnya. Tentang situasinya. Kita harus menguraikannya menurutku langkah demi langkah. Tapi kamu tahu, dari situlah dia memulainya. Pada dasarnya fungsi normal, bahkan dengan alkohol dalam tubuhnya, lalu menjadi semakin bingung. Sekarang, hal yang menarik adalah alkohol memang membuatmu merasa yang disebut vasodilatasi, seperti lebih hangat. Aku tidak tahu apakah dia awalnya merasa hangat secara palsu saat masuk ke sana. Namun itu bukan kehangatan sebenarnya untuk menjaga tubuhnya tetap hangat. Mari kita bahas memar yang kamu sebutkan. Memar tak beraturan berwarna merah hingga keunguan, berukuran sampai 4,7 cm membentang dari punggung lengan bawah kiri ke punggung tangan kiri.
Menurut saya, itu menunjukkan bagian pinggul, bokong, dan tungkai bawah terdapat memar merah keunguan tersebar, mulai terpisah hingga menyatu, ukurannya sampai 8 cm. Apakah itu mungkin? Dia sedang berusaha melakukan sesuatu, membenturkan dirinya ke pintu itu, mencoba keluar, kamu tahu, mencoba mencari jalan keluar. Ya Tuhan, aku harus pergi dari sini, dia sangat panik di dalam freezer. Aku mencoba membayangkan apa yang bisa menyebabkan luka-luka ini. Tentu, jadi kamu tahu dengan catatan bahwa kamu tidak bisa melihat memar hanya dari warna atau ukurannya lalu menentukan kapan itu terjadi. Oke. Kemungkinan dia sudah masuk ke es atau freezer dengan beberapa luka, terutama di kakinya. Tapi menurut saya, penilaian yang adil adalah mengatakan bahwa seseorang yang merasa terjebak dan terpapar suhu dingin di dalam freezer pasti akan berusaha keluar. Jadi mungkin saya rasa saya bisa berspekulasi, ini murni spekulasi karena tidak ada ciri khas dari memar-memar itu yang bisa memberitahu saya bahwa inilah yang terjadi. Saya terasa kita bisa menyimpulkannya. Reaksi normal adalah menendang, berteriak, memukul, atau mencoba menerobos pintu. Itu masuk akal. Bagian tubuhnya seperti lengan, kaki, pinggul seolah-olah dia berusaha menghantam ke segala arah, entah untuk membuka pintu atau menarik perhatian. Saya tahu ada pegawai toko di sana dan adiknya bilang dia sudah pergi. Saya tidak menemukannya, jadi saya memberitahu pegawai toko itu. Jack, kamu tahu ini masuk akal kalau dia mencoba gelisah dan membuat keributan. Kalau tidak ada cara lain. Banyak orang di internet yang membicarakan, kamu tahu, oh Tuhan, dia telanjang, tapi itu bisa saja. Itu memang sesuatu yang terjadi ketika orang mengalami hipotermia. Jelaskan sedikit kepada kami tentang itu, seperti reaksi tubuh terhadap hipotermia. Seperti yang saya katakan, ini proses yang dialami orang yang terpapar dingin lama. Awalnya mereka menggigil dan mencoba bertahan, lalu kita menjadi bingung. Oke, jadi setelah kita melewati tahap kebingungan itu, atau kebingungannya semakin parah, itu terjadi saat tubuh kita semakin dingin. Yang terjadi selanjutnya adalah sebuah peristiwa yang disebut pelepasan pakaian secara paradoks. Oke, jadi disebut paradoks karena jelas dia tidak berpakaian untuk cuaca dingin kan? Dia di Florida dan memakai pakaian tipis untuk keluar. Jadi yang terjadi selanjutnya adalah karena tubuh mulai menutup diri dan tidak bisa mengatur suhu tubuh. Tiba-tiba dia mulai merasa panas. Oke, jadi ini adalah reaksi aneh dari tubuh saat suhu di luar atau di lingkungan benar-benar sangat dingin dan dia mulai melepas pakaiannya. Ini tampak seperti paradoks karena biasanya kita ingin menambah pakaian seperti selimut atau mantel, tapi justru sebaliknya inilah yang disebut paradoks. Melepas pakaian di sini artinya dia sengaja membuka bajunya, jadi sesuai dengan skenario. Kita tidak perlu mengatakan bahwa ada orang lain di sana bersamanya atau seseorang yang melakukan sesuatu padanya untuk melepas pakaiannya. Saya ingin kembali ke fakta bahwa kita belum memiliki cara kematian. Seringkali cara kematian belum bisa ditentukan. Sampai penyelidikan selesai, mungkin masih ada penyelidikan polisi yang berlangsung. Ya, kita tahu memang ada. Dan kemungkinan orang-orang sudah diwawancarai soal ini. Ada juga gugatan perdata yang telah diajukan oleh keluarga Helen. Ayahnya menuduh adanya kelalaian. Gugatan perdata senilai $50 juta. Ada 5 penyebab kematian. Pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, tidak dapat ditentukan, dan alami. Ini jelas bukan kematian alami, jadi bisa kita singkirkan. Benar penyakit bawaan lahir? Ya, bukan seperti dia langsung meninggal karena serangan jantung. Benar, tidak diketahui. Aku tuh tidak tahu. Maksudku, ini bisa saja kecelakaan. Tapi bisakah kamu pastikan ini pembunuhan jika sudah jelas? Toko serba dolar, orang-orang begitu lalai sampai tidak sadar. Padahal seharusnya tahu ada seseorang di sana. Apakah itu mungkin? Menurutku, pembunuhan berarti kematian akibat ulah orang lain, termasuk karena kelalaian. Itu biasanya karena kurang peduli pada seseorang, misalnya tidak memberi perawatan medis. Sekarang saya hanya melihat sedikit materi yang sudah kita bahas atau yang kamu berikan dan dipublikasikan. Tidak ada riwayat bunuh diri atau masalah kesehatan mental, jadi menurut saya tidak ada indikasi bunuh diri.
Menurut saya berdasarkan informasi terbatas dan pengalaman saya, kemungkinan besar ini adalah kecelakaan tragis. Um, saya tidak punya alasan untuk percaya, maksud saya memang tidak ada. Dia dengan sengaja, Anda tahu, dengan kemauan sendiri mencoba bunuh diri, masuk ke dalam freezer. Saya tidak punya bukti untuk itu. Itu adalah sesuatu yang benar-benar perlu diselidiki lebih dalam melalui penyelidikan. Polisi mewawancarai saudara perempuannya, siapa saja yang makan malam dengannya, percakapan mereka dan kondisi mentalnya. Saya berharap dia bahagia saat liburan. Kamu tahu ini perjalanan liburan ke luar negeri dan itu kamu tahu ada peristiwa stres yang memicu bahkan saat di luar negeri. Apakah dia menerima kabar yang tiba-tiba membuatnya terpuruk? Jika itu tidak benar-benar terbukti, maka aku bisa melihat kemungkinan kecelakaan atau tidak dapat ditentukan yang dipilih. Kamu tahu, mungkin itu, kamu tahu, tidak dapat ditentukan. Aku tidak menggunakannya dengan sembarangan, tapi itu. Ini adalah serangkaian keadaan yang sangat aneh. Maksudku, mungkin dokter forensik tidak akan merasa nyaman untuk langsung menyimpulkannya sebagai kecelakaan. Mungkin mereka tak akan mendapat cukup informasi. Dia berasal dari luar negeri, jadi mengakses rekam medis seperti rekam kesehatan mental mungkin hampir tidak mungkin. Jika kamu mau, kau tahu, itu adalah sesuatu yang sering aku minta. Aku secara rutin memintanya dalam kasus apapun yang aku anggap sebagai kasus bunuh diri. Selain itu, tujuannya melihat riwayat kesehatan mental dan umum. Itu hanya hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Dan ini adalah kasus yang sangat tidak biasa. Ini sangat tidak biasa, dan saya ingin membahas beberapa tuduhan yang diajukan dalam gugatan perdata. Kamu tahu, secara singkat di sini. Keluarga tersebut menuduh adanya kelalaian dari pihak Dollar Tree dan manajer karyawan di toko tersebut. Gagal memperbaiki kondisi terkait freezer walk-in menimbulkan risiko terjebak yang tidak masuk akal. Kamu tahu, aku pernah bekerja di restoran saat masih muda, di mana kamu masuk ke dalam pendingin atau freezer walk-in, dan di sana ada pegangan. Jadi kamu seharusnya bisa keluar, memang begitu aturannya. Jadi jelas dia tidak bisa keluar. Benar, maaf aku memotong pembicaraanmu. Itu sebenarnya menurutku. Aku memang belum pernah bekerja di sana, tapi aku pernah ikut kelas memasak, pernah berada di lingkungan dapur profesional. Di mana mereka mungkin berkata, ambil mentega dari kulkas atau semacamnya. Aku mengirim putriku ke camp memasak, di mana mereka mencoba mengajarkan bagaimana, kamu tahu, bekerja di lingkungan seperti ini. Dan itu seperti, kalau kamu pikirkan hal yang sama dengan bagasi mobil, kan ada tuas pembuka dari dalam, tuas pengaman. Karena alasan-alasan inilah, ruang tertutup dilengkapi tuas pembuka atau alat pelepas untuk mencegah terjebak. Sekarang aku tidak tahu kapan polisi menyelidiki tempat kejadian perkara dan melakukan wawancara. Itu masalah besar untuk melihat kait sebenarnya atau cara kerja freezer ini, karena apakah ada, maksudku kamu harus memikirkannya. Banyak orang keluar masuk sebagai pekerja toko, jadi bukan hanya itu. Ini harus aman, terlepas dari siapa yang menggunakannya atau yang mungkin masuk ke dalamnya. Jadi itu yang saya anggap sebagai bagian penting dari investigasi tempat kejadian perkara. Oke, berapa suhu freezer mereka? Apakah ada tombol alarm di dalamnya? Apakah ada tuas yang berfungsi atau rusak? Dan kamu tahu, itu akan sangat penting untuk informasi tersebut, baik dalam hal cara maupun untuk kasus perdata. Kami juga, mereka mengatakan ada kegagalan dalam memantau area dengan cukup baik, termasuk freezer walk-in pada tanggal kejadian. Untuk keberadaan pelanggan dan tamu undangan pada saat penutupan Dollar Tree, gagal menggunakan rekaman pengawasan atau sistem pemantauan lain untuk menentukan hal ini. Sanchez tetap berada di dalam toko Dollar Tree setelah diberitahu bahwa ada pelanggan yang hilang dan tidak keluar dari lokasi. Itu sangat menarik. Saya ingin tahu bagaimana. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana mereka mengetahuinya. Gagal menerapkan, melatih karyawan dan menegakkan kebijakan serta prosedur waktu tutup yang wajar untuk memastikan bahwa semua pelanggan dan tamu, termasuk Sanchez, telah keluar dari Dollar Tree, serta gagal menemukan keberadaan Sanchez di dalam freezer berjalan tepat waktu.
Untuk memberikan bantuan yang wajar, mohon maaf, bantuan wajar, memanggil bantuan darurat, serta tindakan atau kelalaian lain yang ditemukan selama penemuan. Jadi mereka mengatakan, ya, kami mungkin akan mengetahui lebih banyak lagi setelah kami mendapatkan proses penemuan. Dalam kasus ini, menurut saya menarik, meskipun sepertinya tidak ada pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan di tempat itu. Misalnya, Anda mungkin memeriksa seluruh toko untuk memastikan kamar mandi, pendingin, dan freezer. Anda melakukan pemeriksaan di seluruh tempat, mungkin sekali, 2 kali untuk memastikan seluruh tempat itu kosong. Dan tidak ada yang bersembunyi di sana, mungkin saja. Atau secara tidak sengaja ada di sana. Mereka bilang itu tidak terjadi. Dan kita juga melihat memang tidak terjadi. Pria, Anda pernah bersaksi sebelumnya. Apakah keluarga ini punya kasus? Ini mengingatkan saya pada bus sekolah. Kamu tahu bagaimana anak-anak bisa tertidur atau bersembunyi, dan sopir bus sekolah seharusnya memeriksa sebelum pergi. Jadi tidak ada anak yang tertinggal. Dan jika ada sedikit saja kecurigaan, maksud saya penasaran apa kebijakan tertulis toko atau kebijakan perusahaan. Kamu tahu apakah ada protokol penutupan yang sudah ditetapkan, jika boleh saya bilang, yang harus diikuti oleh manajer. Menurut saya, siapapun itu tempat umum, toko umum, ada kamar mandi, saya ingin memastikan itu. Saya rasa sulit bagi seorang pekerja untuk terus-menerus memperhatikan siapa yang keluar masuk. Tapi di saat yang sama, pada akhirnya kan, di akhir malam, akhir shift, harus dicek agar tak ada orang bersembunyi di sudut atau ceruk. Kamu paham maksudku? Itu terdengar cukup logis karena ada begitu banyak orang. Maksudku $3 general itu sangat populer, kamu tahu, jadi aku pikir, dan maksudku dia itu wanita dewasa. Aku melihat mereka sebagai toko ramah keluarga, tempat anak-anak bisa masuk. Pelanggannya juga sangat beragam. Itu akan mengharuskan memastikan semua orang sudah keluar sebelum kamu mengunci pintu. Dan kemungkinan besar, freezernya tidak terkunci dengan benar, maksudnya memang tidak dikunci, begitu. Kalau dia masuk ke dalamnya, dia tidak perlu kunci. Bukan berarti kamu harus punya kunci toko untuk bisa mengaksesnya. Dan kalau memang begitu, maka tempat itu benar-benar harus diperiksa karena siapa saja bisa saja masuk ke sana. Ya, ini membingungkan. Terima kasih Dr. Priya Banerjee sudah bergabung. Kami akan pantau kasus ini. Ya, saya harap kita bisa terhubung lagi dan memantau perkembangan kasus ini. Kami mengetahui lebih banyak tentang Helen Garay Sanchez dari GoFundMe yang dibuat temannya. Dr. Helen Garay, dokter berdedikasi dan ibu tercinta, wafat tragis pada 14 Desember 2025 di usia 32 tahun. Dr. Garay dari Nicaragua mendedikasikan hidupnya pada dunia medis dan diakui sebagai ahli anestesi spesialis penyakit jantung bawaan. Karyanya membawa harapan dan kesembuhan bagi banyak anak-anak dan keluarga. Kasih, keahlian, dan komitmennya menyelamatkan nyawa anak muda adalah ciri khas karier dan karakternya melebihi profesinya. Dia ibu penuh kasih bagi 2 anak di Nicaragua yang menjadi pusat hidupnya. Kekuatan, kehangatan, dan cinta tak tergoyahkan untuk keluarganya akan selalu dikenang. Dr. Helen Garay wafat akibat kecelakaan tragis di luar negeri. Keinginan terbesar keluarganya adalah membawa beliau pulang ke Nicaragua agar beliau dapat menerima pemakaman yang layak dan tempat peristirahatan terakhir yang dikelilingi oleh orang-orang tercinta. Bantu bawa beliau pulang. Keluarga kini mengumpulkan dana untuk biaya pemulangan, transportasi, dan pemakaman di Nicaragua. Setiap sumbangan, berapapun, membantu menghormati hidup dan warisannya serta mendukung anak-anaknya di masa sulit ini. Kami berterima kasih atas doa, kebaikan, dan dukungan Anda di saat yang sulit ini. Penyelidikan, seperti yang saya sebutkan, atas kematian Helen Garay Sanchez masih berlangsung oleh polisi Miami. Sekali lagi, tidak ada dugaan tindakan kriminal, tapi siapa tahu jika itu bisa berubah. Itu akhir episode Crime Fix. Saya Angelette Levy, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi.